ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita kaji dua sunnah dari sunnah-sunnah seputar etika ketika akan masuk ke WC, yaitu memulai dengan kaki kiri ketika akan masuk ke WC dan keluar dengan kaki kanan. Dan sunnah yang kedua terkait dengan doa yang dibaca. Telah kita terangkan hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW kalau keluar dari WC beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari al-khubuth wal khaba'ith. Baik, di malam hari ini kita akan berbicara tentang dua sunnah lain. Masih sunnah yang ketiga masih terkait dengan doa yang dibaca ketika masuk ke dalam WC. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia memiliki berbagai jalur periwayatan dari Anas bin Malik dan dari selainnya, dari seluruh jalurnya. Hadits ini adalah hadits yang bisa dikuatkan karena itu telah dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dan selainnya. Haditsnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syatru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala ay yaqula bismillah." Tirai antara pandangan-pandangan mata jin dengan aurat-aurat anak Adam, apabila mereka, salah seorang di antara mereka masuk ke dalam WC, maka tirainya itu adalah dengan membaca bismillah. Dengan membaca bismillah. Baik, maka dari hadits ini dipetik sebuah doa bahwa di antara doa yang dibaca ketika masuk ke dalam WC atau ketika akan masuk ke dalam WC adalah membaca bismillah. Cukup bismillah saja, tidak ada tambahan lain, sebab itu yang ada di dalam riwayat. Dan di sini ada kekeliruan banyak terjadi di tengah kaum muslimin pada doa-doa yang harusnya sebatas dibaca bismillah saja. Mereka kadang membaca lebih daripada itu, yaitu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan ini bukan hal yang tepat, bahkan sebuah kekeliruan yang harus diperbaiki. Misalnya doa makan, Nabi SAW itu hanya mengajarkan membaca tasmiyah. Tasmiyah itu artinya membaca bismillah. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu istilahnya basmalah, bukan tasmiyah. Jadi jangan membaca bismillahirrahmanirrahim untuk makan. Demikian pula misalnya kalau dia keluar rumah
dibaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, pakai bismillah saja. Nah, sama di sini ketika mau masuk WC dia baca bismillah saja. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengajarkan itu. Iya. Dan penambahan Ar-Rahman Ar-Rahim itu ada maknanya ya, harus dipahami. Makna itu ada. Karena itu dua nama dari Asmaul Husna. Yang artinya yang maha mengasihi lagi maha merahmati. Jadi harus diposisikan di mana tempatnya untuk dibaca. Iya. Sesuai dengan kandungan dari nama tersebut. Jadi bismillahi itu diantara doa yang dibaca ketika akan masuk WC. Telah diterangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa doa masuk WC itu kalau dia WC-nya dalam bentuk bangunan, maka dibacanya sebelum masuk ke bangunannya, dibaca di luar. Tapi kalau WC-nya atau tempat buang hajatnya adalah tempat terbuka seperti yang terjadi di masa dahulu atau di sebagian daerah yang kadang memang sulit mereka untuk membuat bilik-bilik atau bangunan-bangunan khusus untuk WC, maka itu membacanya di tempat terbuka adalah ketika akan menyingkap aurat. Ketika akan menyingkap aurat. Dan di dalam hadits ini terang fungsi dari membaca doa ini. Karena ini adalah tirai antara pandangan mata jin kepada aurat anak Adam. Iya. Kepada aurat manusia. Jadi manusia itu kalau dia menyingkap auratnya, khususnya di dalam WC, maka mungkin saja dia akan dilihat oleh jin. Apalagi memang WC itu tempat tinggalnya para syaitan, para jin. Karena itu dalam hadits Zaid bin Arqam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna hadhil hushush muhtadara. Sungguhnya WC-WC ini itu dihadiri. WC-WC ini dihadiri. Maksudnya dihadiri oleh jin-jin dan syaitan. Dihadiri oleh jin-jin dan syaitan. Maka dari keindahan diajari seorang itu ketika masuk ke dalam WC dia membaca bismillah. Ya, dan terdapat di dalam hadits ini beberapa pelajaran yang lain selain daripada doa yang dibaca untuk masuk WC. Di dalam hadits ini juga terdapat bahwa doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kadang perlindungan dari syaitan, kadang perlindungan dari jin, kadang perlindungan dari kejelekan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari serangga, binatang buas atau yang semisal dengannya. Nah, itu secara umum adalah penjagaan untuk seorang muslim dan muslimah. Bentengnya, tirainya, pelindungnya yang memeliharanya dari kejelekan-kejelekan. Kemudian di dalam hadits ini terdapat penetapan adanya golongan jin. Ada manusia dan ada jin. Ya, dan itu wajib kita imani. Wajib kita imani. Dan alhamdulillah kita diberi tuntunan mudah pada hal-hal yang kita perlu perlindungan, maka kita diajari doa-doa yang mudah sekali. Memang paling mudahnya itu seorang baca bismillah. Dia baca bismillah. Keluar rumah dia baca bismillah, masuk rumah dia baca bismillah. Dan itu akan datang nanti riwayat-riwayat tentang hal tersebut. Akan datang riwayat-riwayat tentang hal tersebut. Beda misalnya kalau dia menulis surat, dia tulis bismillahirrahmanirrahim. Atau dia mulai misalnya bekerja,
Dia bilang Bismillahirrahmanirrahim. Itu memang posisi pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membedakan. Kemudian yang ketiga, terdapat di dalam hadits ini bahwa aurat itu dari hal yang harus dijaga. Dari hal yang harus dijaga. Ya, terhadap jin saja kita diajari doa supaya ada tirai antara kita dan jin. Apalagi pada hal yang merupakan kehidupan sesama manusia. Makanya ada aurat-aurat yang tidak boleh ditampakkan. Ada aurat antara laki-laki dan perempuan. Ada aurat antara sesama jenis, aurat laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan. Itu semuanya ada batasan-batasannya. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah pakaian kalian yang paling baik ketika mendatangi masjid. Ini perintah berpakaian secara umum. Baik, kemudian di dalam hadits ini bisa disimpulkan bersama dengan pembahasan yang telah lalu bahwa doa masuk WC itu ada dua. Doa yang pertama, dia membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua adalah membaca bismillah. Membaca bismillah. Kalau kadang-kadang mau digabungkan dua doa, boleh saja. Jadi seorang masuk WC boleh dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith bismillah. Atau boleh sebaliknya. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena memang ada dua kriteria doa yang diajarkan. Dan telah saya terangkan bahwa riwayat bismillah pada doa sebagai tambahan pada doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith itu ada kelemahan pada riwayat. Yang syah itu adalah hadits yang kita baca di malam hari ini. Dia doa khusus, doa tersendiri, terpisah pengajarannya dari Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan biasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada sebuah kaifiat ibadah atau sebuah tuntunan, diajarkan kepada para sahabatnya beraneka ragam doa. Supaya kadang dibaca ini, kadang dibaca itu. Kalau digabungkan kadang-kadang gak ada masalah. Kalau digabungkan kadang-kadang. Kemudian yang terakhir dari sunnah, ketika seorang itu keluar dari WC, nah itu 3 sunnah sudah berlalu ketika masuk WC. Dan sunnah yang pertama tercakup 2 sekaligus, masuk dan keluarnya. Iya. Dan sunnah yang keempat ini itu terkait dengan doa keluar WC-nya. Dan ini doa diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dan Ibnul Jarud serta yang lainnya dari jalur Yusuf Ibn Abi Burda meriwayatkan dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala ghufranaka. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau keluar dari WC, ya dari tempat buang hajat, maka beliau berkata ghufranaka. Ghufranaka. Ghufranaka itu bisa diartikan 2 makna. Makna yang pertama, Allahumma gfirli ghufranaka. Ya Allah, ampunilah saya dengan pengampunanmu, dengan sebenar-benar pengampunan. Dan makna yang kedua, seakan dia berkata, Allahumma as'aluka ghufranaka. Ya Allah, saya memohon kepadamu pengampunanmu. Saya memohon kepadamu pengampunanmu. Iya. Karena seorang di dalam WC kadang dia lama di dalam, kadang melakukan hal-hal tidak sengaja dan itu mungkin kurang bagus. Iya.
Maka begitu dia keluar, dia mohon pengampunan. Dia mohon pengampunan. Dan hadits Aisyah ini dari sudut riwayat dikuatkan oleh sejumlah ulama dan dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi sebagai hadits yang paling sahih di dalam bab. Walaupun Yusuf bin Abi Burda dari sudut ilmu riwayat dia hanya disebutkan biografinya oleh Ibnu Hibban dalam As-Thiqat dan dikuatkan oleh Al-Ijli. Dan ini biasanya dihitung sebagai majhulul hal. Asal riwayatnya tidak diterima. Tapi karena Abu Hatim mengatakan riwayat yang paling kuat, maka sejumlah ulama menguatkan hadits ini. Dan ini dari bab Al-Fadail yang gak ada masalah untuk diberi kelapangan di dalamnya. Jadi boleh saja ketika seorang itu keluar dari WC, keluar dari tempat buang hajat, atau keluar dari kamar mandi, dia membaca Ghufranaka. Doanya ringkas, Ghufranaka. Ya, ini doa yang sahih. Sebenarnya ada doa lain ya, kadang di masyarakat juga dibaca, populer juga. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adha wa afani. Ya, artinya segala puji hanya untuk Allah yang menghilangkan gangguan dariku, hal-hal yang kotor dariku, dan saya diberi afiat. Tapi itu hadits Anas bin Malik riwayat Ibnu Majah, ada kelemahan di dalam sanad periwayatannya, hadits yang tidak kuat. Iya. Kalau dibaca kadang-kadang dari sudut seorang itu nikmat, dia keluar dari WC misalnya, dia buang hajatnya, dia selamat dari hal-hal yang tadinya tidak enak di perutnya atau yang semisal dengan itu, maka nggak ada masalah dengan hal tersebut. Iya. Kalau dia baca kadang-kadang sebagai bentuk doa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari sudut riwayat yang bisa dikatakan syah sunnahnya, apabila keluar dari WC seorang itu membaca doa Ghufranaka. Ghufranaka. Nah, ini dari keindahan di dalam syariat kita. Nabi SAW mengajarkan seorang hamba itu di segala keadaan selalu terikat dengan Allah, selalu memohon pengampunannya. Ya, keluar dari WC saja dia memohon pengampunan dari Rabb-nya. Masih ada ketergantungannya kepada Allah. Dan ini mana-mana yang indah di dalam kehidupan dari sebab-sebab kebahagiaan untuk seorang hamba. Semoga sunnah-sunnah yang telah diterangkan kita diberi taufik oleh Allah, kekuatan dan kemudahan di dalam mengamalkannya, berbahagia dengannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam.